Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, marilah sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 5 SD Ihsaniyah Gajah Mada, sekolahnya para juara. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau biasa disingkat PAI. Nah, kita akan belajar PAI bab 8, mari hidup sederhana dan ikhlas. Silahkan bagi yang sudah mempunyai LKS PAI dibuka halaman 20 bab 8. Dan juga jangan lupa ya untuk mempersiapkan buku tulis serta alat tulisnya. Oke, sekarang akan kita buka pembelajarannya. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar PAI yaitu bab 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Subbab mari hidup sederhana dan mari ikhlas beramal. Oke, next. Nah, mari hidup sederhana. Bagaimanakah hidup sederhana itu? Jadi, atau bisa dikatakan apa itu hidup sederhana? Al-Quran sudah menjawabnya lewat Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Bagaimana ayatnya? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Di dalam Al-Quran, hidup sederhana itu adalah hidup di antara berlebih-lebihan dan kikir. Jadi posisinya itu di tengah-tengah antara boros dan kikir atau pelit. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Nah, berlebihan itu maksudnya boros atau sering membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Atau berfoya-foya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi lawannya adalah kikir. Kikir itu terlalu atau terlampau hemat. Atau bisa dikatakan pelit. Nah, hidup sederhana itu ada di antara berlebihan dan pelit. Jadi di tengah-tengah atau dalam Al-Quran itu secara wajar. Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh kekuasaan,
Namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan poros. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya, terlihat ada bekas tikar di pipi beliau. Begitu sederhananya kehidupan Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad sangat mulia kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad padahal yang kedudukannya sangat mulia di hadapan Allah, pemimpin para nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin, nabi terakhir, pemungkas para nabi dan rasul, tapi beliau hidupnya sangat-sangat sederhana. Bahkan beliau kalau tidur beralaskan tikar, yang mana tikarnya itu dibuat dari pelepah daun kurma. Daun pohon kurma yang dibuat menjadi tikar. Ketika untuk tidur, maka bekas tikar itu ngecap di pipi beliau Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, next. Nah, di antara keuntungan hidup sederhana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama Islam atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tersebut pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Nah, ini yang suka meniup-niupi hati kita agar boros itu hakikatnya adalah setan. Jadi jangan sampai kita jadi manusia atau jadi anak, jadi orang yang boros. Sebab apa? Boros itu temannya setan. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Ya, orang yang hidup sederhana pasti dia tidak sombong. Kemudian yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Kenapa? Karena dia membelanjakan hartanya sesuai dengan kemanfaatannya. Tidak untuk dibuang secara percuma atau untuk foya-foya. Misalkan untuk sedekah, untuk berinfak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Karena apa? Dia pasti gaya hidupnya sederhana. Ketika dia tidak punya uang, maka dia tidak akan berpikir untuk mengambil harta atau hak orang lain. Tapi kalau gaya hidupnya boros, wah itu yang juga bisa menyebabkan seseorang berperilaku atau berlaku korupsi ya, atau rakus. Oke, next. Nah, subbab selanjutnya adalah mari ikhlas beramal. Apa ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih atau suci, bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati. Karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberikan atau bersedekah dengan hati yang bersih. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum
wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa Allah itu tidak melihat rupa kita, tidak melihat keelokan tubuh kita, akan tetapi yang Allah lihat adalah keikhlasan amal kita. Kalau kita beramal dengan ikhlas, maka kita akan dipandang atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah, Tuhan yang merawat seluruh alam. Next, selanjutnya adalah ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapatkan pahala dari Allah. Perhatikan firman Allah surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Oke, next. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan merupakan harapan, meskipun ada orang yang memuji. Nah, anak-anakku, pujian itu hakikatnya hanya Allah lah yang pantas untuk menerimanya. Sebab apa? Ketika kita dipuji, kita dianjurkan untuk melafalkan alhamdulillah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Jadi ketika dipuji ucapkanlah alhamdulillah. Karena apa? Sesungguhnya segala pujian itu hanya pantas dihaturkan kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tapi pujian bukanlah tujuan kita. Nah, jadi tujuan kita karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak memamerkan atau menceritakan amalnya kepada orang lain dengan tujuan pamer. Nah, ini
Kita cerita-cerita, wah saya habis infak ini 100 miliar. Tujuannya untuk pamer, itu tidak boleh. Maka kalau kita berpamer-pamer, tidak akan mendapat pahala dari Allah. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Oke, next. Nah, terakhir, untuk tugas ya anak-anakku, silahkan tulislah perilaku atau perbuatan hidup sederhana yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu tulis nih, kamu kebiasaan hidup sederhananya itu apa? Silahkan ditulis. Kemudian yang kedua, tulislah perbuatan ikhlas yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugasnya silahkan difoto ya. Tulisannya difoto kemudian dikirim ke nomor WhatsApp Pak Basri. Ya, terima kasih. Pak Basri tunggu ya tugasnya. Oke, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.